Di sebuah desa yang nyaris terlupakan, angin laut selalu membawa bisikan tentang sebuah kutukan yang melegenda. Kutukan yang berasal dari air mata seorang ibu yang hancur hatinya, karena anak yang dilahirkannya sendiri, tega menampar wajahnya, mengusirnya dari rumah, dan menghina darah yang mengalir di tubuhnya sendiri. Malam itu, hujan deras mengguyur desa Watupari. Petir menyambar seolah ikut merasakan amarah bumi. Di sebuah gubuk reot di tepi tebing, seorang ibu tua bernama Mak Niah duduk memeluk lutut. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena dingin, tapi karena hatinya sudah tak sanggup lagi menangis. Air matanya habis. Daging hatinya yang bernama Raka, anak sematawayangnya, baru saja menamparnya. Semua itu hanya karena Mak Niah tak bisa memberi uang lebih untuk kebutuhan sang menantu. "Aku malu punya ibu miskin kayak kamu," bentak Raka, suaranya meledak dalam ego dan kemarahan. "Pulang ke kandang sapi sana. Jangan panggil aku anakmu lagi." Ucapan itu menghantam dada Mak Niah lebih tajam dari sembilu. Ia pun perlahan beranjak dari rumah, berjalan tanpa alas kaki di tengah hujan malam. Ia tak tahu kemana harus pergi. Tapi satu hal yang keluar dari bibirnya malam itu adalah doa. Doa yang bukan lagi dari cinta, tapi dari luka. "Ya Allah, jika memang Dia tak mengakuiku sebagai ibu, maka ambillah Dia dari hidupku. Jadikan Dia makhluk yang hina di matamu, agar Dia tahu bagaimana rasanya dibuang." Dan entah bagaimana, malam itu laut di bawah desa bergemuruh. Sejak hari itu, Raka menghilang. Tak ada yang tahu kemana. Tapi sejak saat itu pula, setiap nelayan bercerita tentang seekor ikan pari raksasa yang wajahnya seperti manusia, dan tiap malam terdengar suara erangan, "Maafkan aku, Mak." Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Matahari nyaris tak pernah bersinar terang di desa Watupari. Kabut asin dari laut selalu menggantung di udara, membuat langit terlihat abu-abu sepanjang tahun. Ombak di pesisirnya tidak pernah tenang, seperti menyimpan rahasia yang tak boleh diungkap. Bau garam dan lumut tua menempel di setiap sudut rumah warga. Di desa ini, masyarakat hidup bersahaja, atau lebih tepatnya, pasrah. Mereka percaya, ada hal-hal yang tak boleh ditertawakan. Salah satunya, kutukan dari seorang ibu. Di pinggiran desa, berdiri sebuah rumah kecil berdinding kayu tua yang sudah menghitam. Di sanalah tinggal seorang wanita renta bernama Mak Niah. Usianya mungkin sudah lebih dari 70, tapi sorot matanya masih menyimpan luka yang dalam. Ia jarang bicara, dan lebih sering menghabiskan waktunya duduk menghadap laut. Konon katanya, sejak 15 tahun lalu, Mak Niah kehilangan satu-satunya anaknya, Raka. Dia bukan hilang, dia ditelan lautan, karena dosa yang dibuatnya sendiri, bisik seorang ibu-ibu tetangga, saat membuang pandangan penuh takut ke arah rumah itu. Desa Watupari memang terkenal dengan keangkerannya. Banyak nelayan yang enggan melaut saat bulan purnama, sebab dari tengah laut, terdengar suara tangis laki-laki, memanggil, "Mak, maafkan aku." Warga percaya, itu suara Raka, anak durhaka yang dikutuk jadi ikan pari raksasa oleh doa ibunya sendiri. Tapi tak ada yang berani membuktikan. Bahkan, kepala desa pun memilih bungkam. Pada suatu sore, seorang pemuda pendatang bernama Andri, yang baru ditugaskan sebagai guru honorer di desa itu, duduk di warung kopi sambil menanyakan kabar desa. "Pak, bener nggak sih? Desa ini katanya pernah ada orang yang dikutuk jadi ikan pari?"
Semua mata langsung tertuju padanya. Seorang lelaki tua yang tadinya diam, tiba-tiba menyulut rokok dan menjawab lirih. "Kalau kau sayang nyawamu, jangan sebut nama dia. Apalagi kalau malam sudah jatuh. Sebab laut di sini tidak pernah lupa siapa yang pernah dibuang ibunya. Desa Watupari bukan cuma tempat yang dingin. Ia menyimpan dendam. Dendam dari laut yang pernah menjadi saksi seorang ibu yang dihancurkan oleh darah dagingnya sendiri. Angin malam membawa aroma tanah basah dan dupa yang menyengat. Langit menghitam sempurna, tanpa bintang, seolah semesta ikut menunduk pada dosa yang akan terjadi. Di kebun belakang rumah, yang dibatasi pagar bambu dan pohon-pohon pisang tua, ada cahaya redup menyala, bukan dari lampu, melainkan dari obor-obor kecil yang ditancapkan melingkar. Lilis berdiri di balik semak, mengintip sambil menggigil. Langkah kakinya nyaris tak bersuara, tertahan oleh tanah basah yang seolah menelan jejaknya. Ia tidak bisa tidur malam itu. Nalurinya sebagai seorang ibu terasa gelisah. Dan ketika mendengar suara-suara dari luar jendela yang tidak biasa, ia mengikuti, tanpa sepatah kata, apa yang ia lihat membuat tubuhnya lemas. Di tengah kebun itu, 6 orang pria dan 2 perempuan tua berpakaian hitam duduk melingkar, memegang kendi tanah liat dan dupa yang mengepul. Salah satu dari mereka adalah ibu mertuanya sendiri, duduk bersimpuh dengan wajah tertutup kerudung merah. Dan di tengah lingkaran itu, ada sebuah boneka bayi terbuat dari jerami, dibungkus kain putih dengan noda merah seperti darah. Di depannya, ada sebuah baskom besar berisi air kelapa yang berubah hitam, dengan seutas tali pusar kering mengambang di atasnya. Telah genap 7 bulan, suara seorang pria tua terdengar, parau dan menggema. Saatnya kami bayar hutang. Ambil yang belum lahir, sebelum ia menghirup dunia. Lilis menutup mulutnya. Matanya berkaca-kaca. Ia tidak ingin percaya, tapi kenyataan itu telanjang di hadapannya. Keluarga suaminya sedang menyiapkan ritual untuk mengambil bayinya. Jiwa belum berdosa adalah tumbal paling suci, ujar wanita tua lainnya sambil mencelupkan jarinya ke dalam baskom. Dan dia sudah ditandai. Petir menyambar jauh di langit. Lilis hampir terjatuh karena kakinya lemas. Ia tak sanggup berdiri. Di kejauhan, bayangan tinggi besar berbulu hitam dengan mata merah menyala berdiri di dekat pohon pisang. Ia tak bergerak, hanya menatap ke arahnya dan tersenyum. Lilis merangkak perlahan mundur dari semak, menahan napas, menahan isak, tapi bumi terlalu diam malam itu. Seekor anjing menggonggong dari kejauhan, tapi tiba-tiba terdiam, seolah langit desa Watupari menggelap tak wajar pada hari itu. Awan menggulung meski belum waktunya senja. Angin laut yang biasanya lembut kini membawa hawa panas yang menusuk kulit. Warga desa menutup jendela lebih cepat dari biasanya. Ada perasaan tak nyaman yang menggantung di udara, seperti pertanda bahwa sesuatu akan pecah. Di dalam rumah kecil Mak Niah, perdebatan pecah di ruang tengah. "Mak cuma bisa kasih uang segini?" tanya Rani, dengan nada jijik melihat lembaran uang lusuh di meja. Mak Niah mengangguk pelan. "Mak sudah jual satu-satunya kambing kita, Nak." "Hanya itu yang Mak punya?" Rani mendengus. "Aku nggak bisa tinggal di rumah jorok ini terus, Rak. Kamu harus pilih. Aku, atau ibumu." Raka, yang sejak tadi duduk diam, tiba-tiba berdiri. Napasnya berat, rahangnya mengeras. Ia menatap ibunya, wanita yang dulu ia banggakan, yang dulu ia panggil Mak Sayang, kini seperti melihat beban hidup. "Mak selalu jadi penghalang. Selalu kurang. Selalu bikin aku malu," teriaknya. "Dulu aku sabar, tapi sekarang cukup. Aku sudah besar, Mak.
Aku berhak bahagia. Mak Niah memeluk tubuhnya sendiri, tapi ia tetap berdiri tegak. Raka, kamu boleh benci kemiskinan kita, tapi jangan benci ibumu. Jangan benci tangan yang dulu menyuapi kamu sejak lahir. Namun, amarah Raka sudah membakar mata nuraninya. Tangan kanannya melayang cepat, menampar pipi Mak Niah dengan keras. Plak! Suara itu memecah sunyi. Bahkan angin di luar rumah seolah berhenti berhembus. Mak Niah terhuyung. Darah segar menetes dari sudut bibirnya. Tapi bukan itu yang paling menyakitkan, melainkan tatapan dingin anak kandungnya sendiri, yang kini berdiri membelakanginya, menggandeng wanita yang membuatnya lupa pada asalnya. Jangan panggil aku anakmu lagi, kata Raka. Mulai sekarang, aku bukan siapa-siapa buatmu. Langkah kaki Raka dan Rani menjauh. Daun pintu terbanting. Mak Niah jatuh berlutut. Di malam itu, di bawah hujan yang tiba-tiba turun deras, di tepi tebing menghadap laut, Mak Niah berdiri sendiri, dengan tubuh gemetar, wajah lebam, dan hati koyak. Tangannya terangkat ke langit. Suaranya bergetar. Ya Allah, jika memang Raka bukan lagi anakku, ambillah dia dariku. Jadikan dia makhluk yang hina di hadapan MU, agar ia tahu bagaimana rasanya ditolak oleh darah dagingnya sendiri. Laut bergemuruh. Petir menyambar. Dan dari kejauhan, ada suara seperti tawa yang memudar, lalu hilang. Besok paginya, Raka tak pernah terlihat lagi. Langit sore itu murung, kelabu pekat seperti sedang berduka. Udara berat, seperti mengandung rahasia yang terlalu lama dikubur. Lilis berjalan perlahan di pemakaman tua di ujung desa Cipameng, diapit pohon beringin dan ilalang kering yang bergerak-gerak ditiup angin dingin. Kakinya gemetar, tapi pesan dari ibunya semalam membuatnya tak bisa diam. Ia mencari, dari satu batu nisan ke batu lainnya. Ada nisan dengan nama-nama yang dikenalnya, bahkan beberapa adalah keluarga dari pihak suaminya. Namun, satu nisan menarik perhatiannya. Letaknya terpencil, tak berjajar dengan kuburan lain. Tanpa nama, hanya batu hitam tua dengan ukiran seperti cakaran. Anehnya, nisan itu selalu basah. Padahal hari tidak hujan, dan tidak ada air mengalir di sekitarnya. Lilis mendekat, dan jantungnya berdetak kencang. Ada getaran halus di tanah. Ia menyentuh nisan itu pelan, dan seketika, matanya memanas, kepalanya seperti dihantam ribuan kenangan yang bukan miliknya. Dalam sekejap, ia melihat bayangan seorang lelaki tua berpakaian adat Sunda kuno, berjongkok di depan altar sesajen. Lelaki itu mengangkat pisau dan menggorok leher bayi laki-laki. Darahnya ditampung dalam kendi tanah. Di belakangnya, 4 laki-laki lain tersenyum, salah satunya adalah wajah muda dari ayah mertuanya. Lilis terjerembab mundur, menjerit kecil. Tapi saat ia membuka mata, ia tidak sendiri. Seorang wanita tua dengan rambut menjuntai berdiri di belakang nisan, matanya putih, bajunya compang-camping. Ia tidak bicara, hanya menunjuk ke arah perut Lilis, dan mulutnya bergerak-gerak pelan tanpa suara. Namun tiba-tiba, suara berat terdengar dari balik semak, sudah cukup tahu, Lis. Darto muncul dari balik bayangan, wajahnya kusut dan matanya merah. Tapi ada ketegangan aneh dalam gerak-geriknya. Mas, kamu tahu semua ini? Lilis memaksa suara keluar. Darto tidak menjawab, hanya menatap nisan yang basah itu dengan ketakutan dalam diam. Dia bukan kakekku, Lis. Dia, iblis yang menyaru jadi leluhur kami. Dan aku, satu-satunya pewaris darah yang belum menumbalkan. Lilis terpaku.
Semua yang ia alami bukan hanya pesugihan biasa. Ini adalah warisan darah yang dijalin oleh perjanjian tua, dimeteraikan bukan oleh manusia, tapi oleh makhluk gaib yang menyamar jadi leluhur. Batu nisan tanpa nama itu adalah tempat perjanjian pertama ditanam, dan itulah sumber kekuatan iblis yang kini mengincar bayinya. Darto akhirnya mengaku bahwa ia mencoba melawan. Hari-hari setelah hilangnya Raka dan Rani, desa Watupari berubah menjadi lautan sunyi dan bisikan. Orang-orang menutup pintu lebih awal, anak-anak dilarang bermain ke pantai, dan para nelayan hanya berani melempar jala di perairan dangkal. Namun, tetap saja ada yang nekat. Seorang nelayan muda bernama Bagas, baru pulang dari rantau dan tidak percaya dengan tahayul. Ia tertawa saat mendengar cerita tentang kutukan ikan pari berwajah manusia. "Ah, mana ada manusia jadi ikan? Jangan bodoh," katanya sambil menyiapkan perahunya menjelang maghrib. Warga sudah mengingatkan, tapi Bagas tetap berangkat. Ia melaut sendirian, membawa lampu petromax dan kepercayaan diri yang besar. Sampai tengah malam, Bagas belum kembali. Warga mulai resah. Beberapa orang berkumpul di dermaga, menyalakan api unggun, dan menatap laut gelap yang bergulung dengan suara berat. Tiba-tiba, dari kejauhan, mereka melihat perahu Bagas bergerak sendiri ke arah pantai. Tapi tak ada siapapun di atasnya. Lampu petromax masih menyala. Ikan hasil tangkapan berceceran. Dan di dasar perahu, hanya ada satu barang yang tersisa, topi Bagas, basah dan penuh goresan seperti tercakar. Salah satu nelayan tua, Pak Jalal, yang dulunya terkenal pemberani, langsung tersungkur. Wajahnya pucat saat menunjuk ke laut. "Dia ada di sana. Dia lihat kita." Semua menoleh ke arah yang ditunjuk. Di antara ombak dan cahaya bulan, sebuah punggung besar muncul dari permukaan laut. Bentuknya seperti ikan pari, tapi terlalu besar, seukuran rumah. Di punggungnya ada luka-luka merah seperti bekas cambukan. Dan, di bagian kepalanya, terlihat wajah manusia yang menangis, dengan mata kosong, dan bibir yang terus bergerak. "Mak, maafkan aku." "Mak," suara itu, lirih, seperti berasal dari dalam air dan langsung menembus ke hati yang mendengarnya. Sebagian warga lari. Sebagian lagi hanya mampu berdiri membeku, antara percaya dan tidak. Malam itu, desa Watupari menjadi saksi bahwa kutukan bukan sekadar cerita. Dan laut menyimpan makhluk yang tak lagi manusia, namun juga bukan sepenuhnya ikan. Di rumahnya, Mak Niah duduk diam. Di depan fotonya bersama Raka waktu kecil, ia berbisik pelan, "Nak, kenapa kamu tak pulang saja? Meski bukan sebagai anak, setidaknya sebagai jiwa yang menyesal," dan seolah menjawab, suara gemuruh laut makin keras. Seperti makhluk itu mendengar. Malam-malam di desa Watupari tak lagi sama sejak kemunculan sosok pari raksasa berwajah manusia itu. Bahkan suara jangkrik pun terasa enggan bersuara. Langit seolah enggan menunjukkan bulan. Di udara, bau laut menjadi lebih anyir, menusuk ke hidung, dan menyisakan rasa perih yang aneh di dada. Di sebuah sudut desa, Mak Nia sudah seminggu tak keluar rumah. Wajahnya kian pucat, tubuhnya kian kurus, seolah jiwanya ikut terseret ke dasar laut. Ia hanya duduk menghadap jendela, memeluk selendang lama milik Raka sewaktu kecil. Kadang ia bicara sendiri, kadang ia menangis tanpa suara. Dan pada malam ketujuh, tepat saat hujan turun rintik-rintik, Mak Niah bermimpi. Dalam mimpi itu, ia berdiri di tepi pantai yang kosong. Tidak ada suara ombak, hanya kabut tebal dan dingin yang menyelimuti. Di kejauhan, air laut membelah sendiri, membentuk lorong panjang menuju dasar samudera. Tanpa ragu,
Kaki Mak Niah melangkah ke dalamnya. Semakin dalam ia melangkah, semakin sunyi dunia. Tak ada ikan, tak ada cahaya, hanya keheningan yang membuat napas terasa berat. Hingga akhirnya ia tiba di dasar laut, di hadapannya terbentang sebuah batu besar, dan di atasnya, Raka duduk membungkuk, tubuhnya bersisik, wajahnya masih menyerupai manusia tapi membengkak, matanya merah membiru seperti habis menangis lama. "Mak! Mak! Maafin aku, Mak! Aku nyesel, Mak! Tolong cabut doanya. Aku nggak tahan hidup kayak gini." Mak Niah tak bisa berkata-kata. Tubuhnya menggigil. Ia ingin memeluk Raka, tapi setiap kali ia mendekat, tubuh anaknya itu meleleh seperti lumpur dan kembali terbentuk. Raka terus menangis. Rani juga di sini, Mak." Tapi dia gak mau nyesel. Dia malah tertawa. Dia bilang Mak itu perempuan miskin hina. Dia bikin aku makin jauh dari Mak. Tiba-tiba, seluruh air laut bergetar. Suara tangis Raka berubah menjadi raungan putus asa, hingga semua menjadi gelap. Gelap yang menyelimuti, dan menyedot Mak Niah kembali ke permukaan. Mak Niah terbangun dengan napas tersengal, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Tapi matanya tak berkedip. Ia tahu, itu bukan sekadar mimpi. Itu jeritan jiwa. Itu penyesalan. Itu kutukan yang hidup. Pagi harinya, ia memanggil tetua desa. Tangannya bergetar saat ia berkata, "Raka, dia belum mati. Tapi dia juga bukan hidup. Dia terkurung, dan dia menyesal." Desa mulai gempar. Kutukan yang dulu dianggap legenda, kini menunjukkan wajah sesungguhnya. Kutukan doa seorang ibu yang hatinya dihancurkan. Sejak mimpi Mak Niah menyebar ke seluruh penjuru desa Watupari, ketakutan warga berubah menjadi teror. Kini mereka tak hanya dihantui sosok ikan pari raksasa di laut, tapi juga oleh kehadiran kutukan yang perlahan merayap ke daratan. Bermula dari suara. Setiap malam, di dekat sumur tua, terdengar bisikan lirih memanggil, "Mak! Mak! Tolong!" Anak-anak kecil menangis tanpa sebab. Ayam mati mendadak. Ikan ditambak meloncat keluar dari air dan menggelepar, seolah takut terhadap sesuatu yang tak kasat mata. Puncaknya terjadi 3 hari setelah mimpi Mak Niah. Seorang ibu muda bernama Buati, yang dulu dikenal sering mengejek Mak Niah karena miskin, ditemukan tergeletak pingsan di ladangnya. Tubuhnya penuh bekas cakaran dan sisik. Wajahnya pucat, bibirnya gemetar saat dibangunkan. "Aku lihat dia," katanya lemah. Bentuknya pari, tapi mukanya kayak Raka. Ia menangis histeris, dan sejak itu, tak pernah bisa bicara normal lagi. Kepalanya hanya menoleh ke arah laut, matanya kosong, seperti jiwa yang tertinggal di sana. Sementara itu, air sumur di rumah-rumah warga berubah warna menjadi kehijauan dan berbau amis menyengat. Bahkan air wudhu di musola desa pun ikut tercemar. Beberapa warga mulai percaya bahwa kutukan itu tak hanya menyasar Raka, tapi juga siapapun yang dulu membiarkan Mak Niah disakiti, dihina, dan dipermalukan. Pak Lurah pun akhirnya angkat bicara. Ia mengunjungi Mak Niah, membawa beberapa sesepuh desa. "Bu Niah, kami mohon, tolong cabut doanya. Kami semua minta maaf. Dulu kami diam, kami salah." Mak Niah hanya tersenyum pahit. Matanya lelah, suaranya serak. "Doa itu bukan bisa dicabut, Pak. Bukan aku yang mengekangnya. Tapi luka di hati anakku sendiri, yang belum sembuh." Ia menatap laut yang mulai memerah oleh pantulan matahari senja. "Kalau kalian ingin selamat,
Jangan hanya minta ampun padaku, tapi ajari anak-anak kalian untuk jangan pernah menyakiti ibunya. Karena kalau tidak, kutukan itu akan mencari tuan baru." Desa terdiam. Dingin menjalar ke ubun-ubun mereka. Sejak hari itu, banyak orang mulai mendengar suara langkah basah, seperti sesuatu yang melata di tanah, meninggalkan bekas sisik dan lendir, dari pantai, menuju rumah-rumah. Kutukan itu bukan lagi cerita. Ia kini punya kaki. Dan ia sedang berjalan. Malam itu langit desa Watupari dipenuhi awan hitam tanpa bintang. Angin laut berembus kencang, membawa bau amis yang menusuk. Suara gemuruh dari tengah laut semakin sering terdengar, kadang seperti raungan, kadang seperti jeritan tertahan. Tak ada lagi nelayan yang berani melaut, bahkan sekadar mendekati bibir pantai. Dan malam itu juga, seorang pria tua yang lama menghilang tiba-tiba datang ke desa. Sosoknya dibalut jubah kumal, rambutnya gimbal panjang, matanya tajam seperti elang tua yang pernah melihat dunia lebih dari sekali. Namanya Mbah Tirto, dikenal warga dulu sebagai dukun laut, penjaga batas antara darat dan samudra. Tapi sejak 10 tahun lalu, ia mengasingkan diri ke pulau kecil di timur Watupari. Kini, ia datang berjalan pelan, tongkatnya mengetuk tanah lembab, dan mulutnya terus komat-kamit. Warga langsung berkumpul, rasa takut dan harap saling bertabrakan di dada mereka. Pak Lurah mendekat dengan gugup. "Mbah, kami mohon bantuannya. Desa ini diteror sesuatu yang bukan lagi manusia." Mbah Tirto hanya menatap laut. Matanya menyipit. Lalu ia berucap dengan nada berat, "Kalian telat." Tapi belum sepenuhnya terlambat, semua terdiam. Ia lalu duduk bersila di tengah balai desa, dan mulai bercerita tentang roh yang tak diterima bumi, tak diterima air, dan ditolak langit. Anak itu, Raka, ia tak hanya dikutuk oleh doa ibunya, tapi juga oleh laut. Karena ia pernah menghina laut, meludahi pasir, dan menyebut samudra sebagai tempat sampah. Kalian lupa, laut bukan hanya air dan ikan. Laut punya penjaga. Dan saat seseorang menyakiti ibunya, lalu menyombong di tanah ini, laut akan mengambil alih. Warga semakin pucat. Makhluk itu bukan ikan. Bukan hantu. Ia adalah perwujudan dari penyesalan yang tak bisa mati. Setiap tangisnya adalah luka yang tak terobati. Dan kini, ia lapar, bukan akan daging, tapi akan pengakuan dan maaf dari hati yang tulus. Mak Niah datang malam itu, dibantu berjalan oleh seorang pemuda. Ia duduk berhadapan dengan Mbah Tirto, matanya berkaca-kaca. Kalau dia menyesal, "Mbah, apakah ia masih bisa tenang?" Mbah Tirto menunduk. Kalau benar doanya lahir dari hati seorang ibu, maka hanya hati itu yang bisa membimbing arwahnya menuju akhir. Tapi ingat, kalau hatimu masih menyimpan marah, maka laut akan terus bergemuruh, dan desa ini akan ikut hanyut bersamanya. Malam itu, doa dibacakan. Tangisan terdengar di antara bisikan. Tapi tak ada yang tahu, apakah Raka mendengarnya. Atau apakah hatinya masih bisa merasa. Yang jelas, keesokan harinya, laut lebih tenang. Tapi suara tangisan masih sesekali terdengar dari dasar air. Sudah seminggu sejak Mbah Tirto memimpin doa di balai desa. Laut memang tampak lebih tenang, angin tidak lagi menggila, dan air sumur mulai jernih kembali. Tapi, suara itu belum berhenti. Di malam-malam tertentu, ketika bulan terlihat hanya setengah, dari arah laut masih terdengar lirih suara erangan. Pelan. Patah-patah. Seperti seseorang yang menyesali hidup, tapi tak tahu bagaimana caranya mati.
Mak, Mak, aku salah. Suatu malam, Mak Niah kembali bermimpi. Tapi mimpi itu berbeda. Ia tidak berada di dasar laut seperti sebelumnya. Kali ini ia berdiri di sebuah dermaga kayu panjang yang mengarah ke tengah laut. Di ujung dermaga, sosok Raka berdiri dengan tubuh terbungkuk, kulitnya bersisi kasar seperti daging ikan, tapi wajahnya menangis seperti bayi. Ia tidak lagi bersembunyi. Ia menatap ibunya, memohon. Mak, aku dengar doamu malam itu. Tapi aku belum bisa pergi. Aku belum minta maaf dari dalam hati. Aku terlalu sombong, terlalu buta. Mak Niah terisak dalam mimpi itu, mendekati anaknya perlahan. Nak, ibu sudah maafkan kamu sejak malam hujan itu. Tapi kamu harus ikhlas, kamu harus rela meninggalkan luka itu. Jangan peluk amarahmu terus, Raka menangis. Lalu tubuhnya mulai melebur. Bagian sisiknya luruh, menguap jadi buih. Perlahan tubuh itu hilang, hanya menyisakan air mata dan suara. Terima kasih, Mak. Mak Niah terbangun. Dadanya sesak, tapi kali ini terasa lebih ringan. Ia menatap jendela, dan laut terlihat sangat tenang malam itu. Pagi harinya, penduduk desa berkumpul lagi. Bangkai seekor ikan pari besar terdampar di pantai. Tapi ada yang aneh, di bagian kepalanya tidak ada wajah. Hanya kulit polos. Seolah makhluk itu telah meninggalkan raganya. Pak Lurah berbisik, apakah ini Raka? Mak Niah datang, berjalan pelan, dan meletakkan bunga kamboja di atas tubuh pari itu. Lalu ia berkata lirih, semoga kamu bisa istirahat, Nak, meski bukan dalam pelukan Mak, tapi dalam ampunan Tuhan. Para warga yang selama ini menutup mata, kini menangis. Mereka tahu, pertobatan itu memang datang, tapi terlambat. Raka tak akan pernah bisa hidup lagi. Tapi ia telah pergi dengan hati yang menyesal. Dan itu adalah akhir dari kutukan yang tak akan pernah dilupakan desa Watupari. Setelah ditemukannya bangkai ikan pari raksasa tanpa wajah itu, desa Watupari tak pernah benar-benar sama lagi. Langit memang kembali cerah, ombak sudah tak lagi bergemuruh, dan suara-suara dari dasar laut perlahan lenyap. Tapi ketenangan yang hadir kini adalah ketenangan yang ganjil, seperti rumah yang kehilangan penghuninya, tapi masih menyimpan bau kenangan. Beberapa hari setelah pemakaman bangkai pari yang dilakukan secara adat, Mak Niah jatuh sakit. Tubuhnya melemah, suaranya semakin lirih. Namun wajahnya tampak damai. Tidak ada lagi beban di matanya. Tidak ada lagi amarah di hatinya. Ia hanya memandangi laut, seperti sedang menunggu sesuatu. Dan sesuatu itu akhirnya datang. Melalui mimpi terakhirnya, dalam mimpinya, Mak Niah kembali berada di dermaga kayu panjang. Tapi kali ini bukan malam. Matahari bersinar hangat, angin berembus pelan, dan Raka berdiri di ujung dermaga dengan pakaian putih bersih, wajahnya muda, dan tersenyum. Mak, terima kasih udah maafin aku. Raka minta satu hal, tolong sampaikan ke semua orang. Mak Niah mengangguk, matanya berkaca. Apa itu, Nak? Raka menunduk, lalu menatap ibunya dengan lembut. Bilang ke mereka, jangan pernah bilang, "Ah," ke ibunya. Jangan pernah malu punya orang tua miskin. Karena kalau mereka tahu, kehilangan itu lebih menyakitkan daripada kekurangan. Lalu tubuh Raka menyatu dengan cahaya. Dermaga itu hilang. Laut lenyap. Dan Mak Niah membuka mata. Untuk terakhir kalinya, ia meninggal dunia pagi itu, dalam tidurnya.
Di tangan kirinya tergenggam foto Lamaraka kecil yang tersenyum sambil menggigit singkong goreng, duduk di pangkuannya. Seluruh desa mengantarkan kepergiannya dengan air mata. Bahkan langit pun mendung, seolah ikut kehilangan. Mbah Tirto berdiri di depan nisan Makniah, lalu berucap lantang, inilah akhir dari kisah seorang ibu yang hatinya pernah dikoyak, namun tetap memilih memaafkan. Kutukannya bukan pada laut, tapi pada hati anak-anak yang tak tahu cara mencintai orang tuanya. Kini, desa Watupari menjadi tempat ziarah. Di pinggir pantai, dipasang papan kayu dengan tulisan besar, "Hormati ibumu. Sebelum laut memanggil namamu." Pesan moralnya adalah, jangan pernah menyakiti orang tua, apalagi ibumu. Doa mereka bisa menjadi selimut atau kutukan. Penyesalan selalu datang terlambat. Dan saat waktu tak bisa diputar, hanya doa yang bisa kau harapkan. Kemiskinan bukan aib. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.